hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintani la turaddani aw qallama turaddani ad-du'a'u indan nida'i wa indal ba'si hina yalhamu ba'dahum ba'da. Hadis ke-29. Hadis ke 29. salah penanduk. Qala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bihim khatiba fa dzakara anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillahi tukaffiru anil khataya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta qala ara'aita in qutiltu fi sabilillahi atukaffiru anni khataayaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbilun illa dain fa inna Jibril alaihi salam qala li zalika rawahu Muslim. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu berdiri, fihim khatiban, pada mereka itu dalam berkhutbah, fihim ay fis sahabah katanya. Bahasanya Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka itu para sahabat berkhutbah. Baginda Rasul yang berkhutbah. Fadzakara, maka baginda Rasul menyebut annal jihad fi sabilillah, bahwa berjuang di jalan Allah, wal iman billahi, dan beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah dan beriman dengan Allah, afdalul a'mal, itu yang paling afdal amal perbuatan, yang paling mulia amal perbuatan. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah. Itu kata laki-laki yang berdiri itu. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ay akhbirni, beritahulah aku. Ara'aita ay akhbirni, beritahulah aku atau bagaimana pendapatmu. In qutiltu fi sabilillah, jika aku terbunuh di dalam berjihad fi sabilillah, jika aku terbunuh di waktu perang sabilillah,
tukaffiru anni khatoyaya, apakah bisa itu menggugurkan, menghapuskan daripadaku segala kesalahanku? Itu kata laki-laki itu. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, jika aku terbunuh di perang Sabil itu, apakah itu bisa menghapuskan semua dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah SAW, na'am. Maka bersabda baginda Rasul sebagai jawaban dari pertanyaan laki-laki itu, Rasul bersabda, na'am, iya, dosamu akan terhapus jika kamu terbunuh di perang Sabil. In kutilta fi sabilillah, jika kamu terbunuh di dalam perang Sabil, wa anta sabirun, dan engkau dalam keadaan sabar, muhtasibun. Muhtasibun itu ayat talibu sawabullah ta'ala. Artinya dia sabar dan selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut pahala kepada Allah. Muqbilun, dan kamu dalam keadaan maju. Gairul mudbirin, kamu tidak mundur, maju. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian bersabda baginda Rasul SAW, kaifa qulta, bagaimana kamu katakan? Qala, laki-laki itu yang berdiri berkata lagi, ara'aita, ceritakan olehmu atau bagaimana pendapatmu? In kutiltu fi sabilillah, jika aku terbunuh di perang Sabil, atau kaffiru anni khatoyaya, apakah dengan sebab aku terbunuh di perang Sabil itu bisa menghapuskan daripadaku kesalahan-kesalahanku? Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maka bersabda bagi laki-laki itu oleh Rasulullah SAW, iya. Artinya kamu bisa terhapus kesalahan-kesalahanmu. Wa anta sabirun, dan engkau dalam keadaan sabar. Muhtasibun, lagi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukbilun, dan kamu baju. Gairu mudbirin, kamu tidak mundur, sabda Rasul. Illa dain, kecuali utang, kecuali kesalahanmu yang melalui utang piutang itu tidak bisa dihapuskan dengan sebab kamu terbunuh di perang Sabil. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika, maka bahasanya malaikat Jibril alaihi salam, saudara Rasul, dia berkata kepadaku demikian itu. Artinya kalau kita terbunuh di perang Sabil, maka semua kesalahan dosa-dosa kita dihapuskan, kecuali kesalahan atau dosa yang menyangkut utang. Nah, lamunta berutang di batur itu nyaur jadakan perang salkat bagi perang Sabil tertutup nanti harus terganti nih utang nih. Rawahu Muslim, yang berikan dari Imam Muslim. Selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata,
Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, lam aqif ala ismihi, katanya itu tidak disebutkan namanya. Maka dzalika fi yaumi Uhudin, katanya. Dan ini hadis ini, isi hadis ini terjadi di waktu perang Uhud. Jadi ada seorang laki-laki berkata, apa katanya di waktu perang Uhud ini? Aina ana ya Rasulullah in qutiltu. Di manakah saya ya Rasulullah jika aku terbunuh? Ya bahasa seorang laki-laki niki di waktu perang Uhud. Qala, baginda Rasul bersabda, fil jannati, jika kamu terbunuh di perang sabil ini, kamu di dalam surga. Fa'alqa tamarakin kunna fi yadihi, maka ia melepaskan beberapa buah kurma yang ada di tangannya. Summa qatala, kemudian dia berperang orang itu, hatta qutila, sehingga dia terbunuh. Jadi si yakin lalu terhadap apa yang dijawab oleh baginda Rasul. Ya Rasulullah, lamun mati dalam perang sabil niki mbek tahu surga malik desa Nabi. Walhal katakan berapa kurma mun teteh. Mun maju berperang sehingga dia terbunuh. Hatta kutila, sehingga dia terbunuh. Rawahu Muslim. Labar lagi lah keyakinan para sahabat lain terhadap baginda Rasul. Itu ya pernah surga tipak mun terus walhala sambil bakor menjulukan tapi lebih di jadi ni. Kemudian sembah mentok Melalah. nggih. Mun terus maju si yakin lalu pun yakin lalu sahabat berminta dari bawah keadaan Allah. Sebab Nabi sabda Rasul langsung yakini ya. Yang belum makin niki mikir julun to julun. Saya rumah karena kata balik harap bayi alasan kan, harap bayi alasan lah untuk yang belum niki. Sabarlah, tidak ada alasan. Rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, berjalanlah baginda Rasul, pergilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, hatta sabaku, sehingga mendahului al-musyrikin, orang-orang musyrik, ila Badrin, ke padang Badar. Jadi baginda Rasul pergi bersama sahabat sehingga mendahului orang-orang musyrik yang datang dari Mekah maupun dari sekitarnya di padang Badar itu. Wajah al-musyrikun, baginda Rasul datang lebih dulu dan para sahabat di perang Badar itu, maka datanglah orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqdamanna ahadum minkum, jangan mendahului, la yaqdamanna, jangan mendahului, ahadum minkum, seseorang dari kamu sekalian, ila syai'in, kepada suatu, hatta akuna anaduna, sehingga adalah aku yang memulainya, sabda Rasul. Dari mana? Pada mulai, lalu kenikmatan aku mulai. Padanal musyrikuna, maka mendekatilah orang-orang musyrik itu, maju dia
padana ay karobah. Maka mendekatlah orang-orang musyrik itu. Ini di perang Badar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sudah maju dan musyrik dia, baginda Rasul bersabda, sabdanya, "Qumu ila jannatin." Berdirilah kamu sekalian ke surga. Arduhas samawati wal ard. Yang lebarnya, banyak mengartikan ardu itu luasnya. Kalau arad itu artinya lebar kan. Tulu itu panjang, arad itu lebar. Jadi lebarnya atau bisa juga diartikan luasnya. Arduha itu di dalam buku terjemah itu diartikan dengan luasnya. Walhar arti arad itu adalah lebarnya. Jadi berilah kamu ke surga yang lebarnya itu seluas langit dan bumi. Ya pasti lebar suatu kan lebih kotean dan panjang. Ini lebarnya ya. Baginda Rasul sabdakan, lebarnya surga itu seluas langit dan bumi. Qala berkata Anas, yaqulu Aimar bin Hammam katanya, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka berkatalah seorang namanya Umair bin Hammam Al-Ansari, ini orang Madinah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah katanya, wahai Rasulullah, arduhas samawati wal ard. Ya Rasulullah, jannatun, surga, arduhas samawati wal ard, yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ini kata seorang namanya Umair bin Hammam. Qala Rasul bersabda, na'am iya. Surga itu ya lebarnya itu seluas langit dan bumi. Qala berkata Umair, bakhin katanya, untung. Artinya bakhin itu untung. Bakhin katanya, untung. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda baginda Rasulullah SAW, ma yahmiluka ala qulika bakhin. Apa yang menanggungmu atas perkataanmu bakhin, sabda Rasul. Qala berkata itu Umair itu, lah bukan ya Allah. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, illa raja'ah an akuna min ahliha. Tidak aku yang masih ada yang kumaksudkan ucapanku bakhin itu, melainkan aku berharap bahwa adalah aku termasuk ahli surga. Qala sabda Rasul, fa innaka min ahliha. Maka sungguhnya engkau termasuk dari ahli surga, sabda Rasul. Fakhrata maratin min karnihi katanya. Maka ia mengeluarkan beberapa biji kurma dari kantongnya. Faja'ala ya'kulu minhunna. Maka ia si Umair bin Hammam itu mengeluarkan beberapa biji kurma dari kantongnya, kemudian dia summa faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia makan beberapa biji kurma itu. Summa qala, kemudian dia berkata, la in hayitu hatta akala tamarati hadhihi katanya. Jika aku hidup
sehingga bisa aku makan berapa biji kurma ini? Innaha lahayatun tawilatun katanya. Bahwasanya ialah kehidupan yang panjang katanya. Parama bima kana mahu minat tamri katanya. Maka yang melemparkan dengan apa yang ada sertanya daripada buah kurma itu. Summa qatalahum. Kemudian dia berperang. Hatta kutila, sehingga dia terbunuh dia. Ini sih yang namanya Umair al-Hammam ini, Umair bin Hammam ini. Rawahu Muslim. Dia meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Al-Karna bi fathil qaf wa ra kata wajib batun nusadi fa akhraja tamaratin min qarnihi. Jadi karni itu artinya wajib batun nusa itu kantung nanti, kantong itu. Wa anhu, dan dari Anas, qala, ia berkata, lagi Sayyidina Anas berkata, Ja'a nasun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah beberapa orang kepada Nabi SAW an ab'as ma'ana, agar beliau berkenan mengirim kami. Kata Anas, rijalan, berapa laki-laki, yu'allimunal Qur'ana was sunnata katanya, yang akan mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Baba'atha ilaihim sab'ina rajulan minal ansari. Maka diutuslah kepada mereka 70 laki-laki dari orang Ansor, penduduk Madinah asli. Yuqala lahumul qurra'u, dikatakan mereka Al-Qur'an, orang yang ahli membaca Al-Quran. Jamu qari'in, itu pembaca Al-Quran. Fihim khali, katanya haramun. Di antara yang 70 itu adalah khali, pamanku. Kalau amun bahasa Arab itu paman saudara bapak. Kalau kholun atau kholi itu adalah paman saudara ibu. Itu lain mungkin bahasa Arabnya. Itu mun paman itu pada doa nih. Paman saudara bapak, paman bahasa Arab. Sementara tidak masih paman lamun mamun. Dalam bahasa Arab nih, lamun saudara bapak itu amun, paman saudara bapak. Kalau bibi saudara bapak amah. Lamun paman saudara ibu kholun. Lamun bibi saudara ibu kholah. Niki khali katanya, pamanku. Haramun, yang bernama haram namanya. Yaqra'una al-Qur'ana, ia selalu membaca Al-Quran. Wa tadarasunahu bil laili, dan ia menerus Al-Quran itu di waktu malam. Yata'allamuna, saya belajar. Wa kanu bin nahari, dan di waktu siang kegiatannya.
yaji'una bil ma'i, ia mengambil air, fayada'unahu fil masjid, maka ia letakkan air itu di masjid, wa yahtatibuna, dan ia mengambil kayu bakar, fayabibuna, maka ia menjual kayu bakar itu, wa yastaruna bihi ta'ama li ahli suffah kalanya, dan setelah menjual kayu bakar itu maka ia membeli dengan harga kayu bakar itu dengan dia makanan untuk ahli suffah, orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi itu, ahli suffah itu kalau salah berjumlahnya itu 50 orang. Itu yang dikepelai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walil fuqara'i, dan bagi orang-orang fakir, baba asahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aradu, maka ia datang, ay fa'arada lahum aduullah Amir bin Tufail katanya. Maka datanglah kepadanya ada orang namanya, ini yang disebut dan aduullah, musuhnya Allah, Amir bin Tufail. Faqutila hamilul kitabi Haramun bin Malhan katanya. Maka dibunuhlah ia akan orang menanggung kitab itu, ialah Haram bin Mulhan. Faqataluhum, maka fa'aradu, maka datanglah itu musuh Allah itu lahum bagi mereka. Faqataluhum, maka mereka dibunuh. Qabla ayyablugul makanah, sebelum dia sampai kepada tempat yang ia diutus oleh baginda Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata, Allahumma balligh anna nabiyana, ya Allah sampaikanlah daripada kami kepada nabi kami, anna sesungguhnya kami, qad laqina fardina angka, sesungguhnya kami telah menemui kewajiban kami dari engkau, artinya mati itu. Wa radita anna, dan kami reda. Wa tarajulun, dan adalah seorang laki-laki haraman kepada haram itu. Khala Anasin, pamannya si Anas itu min khalfihi, dari belakangnya, fata'anahu birumhin, maka ia menikamnya dengan tombak itu. Hatta angkadahu, sehingga dia meninggal. Faqala haramun, maka berkata yang namanya haram itu, bakalnya paztu, ay bisyahadatil lati hiya sabus sa'adah, aku berjanji, aku menyaksikan, wa rabbil ka'bati, dan demi Tuhannya Ka'bah. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda baginda Rasulullah SAW, inna ikhwanakum qad qutilu, sesungguhnya saudara-saudaramu yang saya utus itu dia telah terbunuh. Wa innahum qalu, dan mereka itu berkata, Allah wa balligh anna nabiyana anna qad laqina fardina angka waradita anna. Mereka itu berkata, ya Allah sampaikanlah berita ini kepada Nabi kami, bahwa semuanya kami telah menemui kewajibanmu atau keputusanmu, ya Allah, dan kami reda anna daripada kami. Ini artinya bahwa
apa yang terjadi terhadap utusan baginda Rasul itu Allah sampaikan beritanya langsung kepada baginda Nabi. Ini sebagai mukjizat beliau. Beliau mengetahui barang yang jarak jauh ini. Waktu ini kan di mana ada HP, di mana ada telepon. Lalu Allah berikan beliau pengetahuan bagaimana keadaan utusan-utusan yang beliau utus itu. Ini adalah mereka terbunuh dengan mati syahid. Jadi muttafaqun alaih wa hadza lafzu muslimin katanya. Dan lafaz ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya wa anhu nikah. Wallahu lo ini 46 hadis di sini.